Apa balasannya salat? Apa balasannya puasa? Apa balasannya haji? Balasan besarnya itu bukan papalo modal. Jadi sangat salah ketika kita diajarkan, pakai sing sempajamu nama lo modal. Kecil itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami dari FRDIAP Channel mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, salatan wa salaman ala man la nabiyya ba'dah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Saya muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Pancarinjang, para orang tuaku, hadirin hadirat jamaah subuh yang saya muliakan. Kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala nasabab pemasena pada angka kina oleh Allah taala kekuatan di singa menjalankan ibadah yang luar biasa yaitu salat subuh berjamaah. Hadis sahih Muslim, maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya bi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail. Siapa yang salat isya secara berjamaah pada itu angkana dari kumas sempajangi sempajas sunnai si poloweni dari maghrib sampai jam 12. Man shalla subha fi jama'atin, nani gidi umma kumas sempajas subuh dengan berjamaah, maka annama shallal laila kullah, maka nilai salat subuh berjamaahnya itu sama dengan nilainya salat sunat satu malam dari maghrib sampai subuh. Jadi kalau begitu, engkamatu risurimunri, orang heran lihat dirinya. Kenapa banyak pahala salat satu malam ini? Ternyata dia adalah orang yang selalu menjaga salat berjamaahnya termasuk isya subuh. Sempajak kami nama tanah risesen atau kapereen niya munafik ya naritu dua. Isya si bawah subuh. Lau ya'lamuna ma fihi ma makre nabi tajubana naiseng ya ro apalanna salat subuh dan isya berjamaah la atauhuma walau habwa. Namo makalolo boleh-bolana pasti datang. Maka kita harus bersyukur pada Allah karena kita termasuk yang bisa melaksanakan salat-salat itu. Jamaah subuh rahimakumullah. Apa pentingnya ini puasa, apa pentingnya itu salat, apa itu pentingnya zakat dan seluruh ibadah. Mari di ceramah singkat subuh ini paling lama 20 menit. Tak ada ni kawan kalau 20 menit di. Ini Masjid Al-Ansar kuat dengar ceramah. Biasa saya kalau lewat, mau ceramah mau tahu saya pendek-pendek saja itu kalau ceramah. Sini ini Al-Ansar kuat dengar ceramah. Pentingnya ibadah-ibadah itu bisa dilihat dalam perjalanan panjang hidup kita. Sayyidina Abu Bakar dalam ucapan terkenalnya Makkadai. Innama khuliqtum lil abad. Idi mana tu nasa Sayyidina Abu Bakar. Lai pancaji kepung Allah Ta'ala. Cicaki jaji mancaji tahu. Lil abadi, untuk selamanya. Tidak akan pernah hilang. Wa innama tantakiluna min darin ila darin nayyakiyah. Kita ini hanya pindah-pindah alam. Dulu nama ada alam ruh. Si gabungi roh kita bersama dengan Nur Muhammad. Kata Syekh An-Nabhani, Pandita Lopo. Jadi roh biasa, itu ruh kita. Gabung dengan Nur Muhammad. Setelah itu, kita masuk ke alam rahim. Angka kekuatan nindok tak. Itu namanya alam rahim. Alam kedua.
Setelah itu masuki, sekarang kita alamus syahadah, alam dunia. Kita di sini. Alam yang ketiga, kita di sini. Ada dua di belakangnya. Yaitu alam kubur, alam barzah. Sudah banyak saudara-saudara kita yang berangkat sebelum Ramadan. Setelah itu, alam yang kelima, jadi keempat, alam kubur, alam barzah. Yang kelima, alam akhirat, yaumul ba'ats, hari kebangkitan dari kubur. Di situ nanti orang akan terbagi dua. Surga, amin, atau neraka, nauzubillah. Ada tempat namanya Al-Arab, tapi tidak lama. Ripal lawangan na suruga si boranaka Al-Arab, tapi tidak lama. Ujung-ujungnya habis ini yang di Al-Arab. Bapak Ibu sekalian, niga na to maufa dalam hidupnya. Kalau dilihat dalil-dalil yang ada, orang yang beruntung adalah orang yang pindah alam dari sini menuju ke alam kubur, sudah bersih dosanya. Itulah kesuksesan besar yang tidak ada di atasnya. Kesuksesan ya rosesae, kesuksesan kecil. Kesuksesan besar adalah narekong kanikmatu lenge, melok ni lele, lete onrong menuju alam barzah dan kita semua akan ke sana. Kita dalam posisi bersih dari dosa, dari kotoran batinnya. Tinggal di kubur berapa lama? Kalau melihat dalil, metemu fi kiamat. Kalau melihat satu dalil. Nah, sahabat makanya Nabi sallam, saya mengambilnya dari kitabnya anak-anak, kitab Tanwir di pesantren. Makanya Nabi narikong kamu pekulino makada Allah. Namu saat biar satu orang. Makanya pun Allah Ta'ala ku Israfil. Jangan tiup dulu itu trompetmu. Hormati itu yang bilang Allah 40 tahun. Nah, kita masih ramai insyaallah. Jadi iya rotolete ke kuburue akan tinggal lama. Orang yang pindah ke kubur kemudian tidak bersih dari dosa-dosanya sebelum wafat pasti bermasalah di sana. Nanti menrekiku yaumil mahsyar, yaumil ba'ats, hari kebangkitan, menreku padang mahsyar, dosa belum habis, masih kotor, penuh dengan masalah di kehidupan mahsyar. Oleh karena itu perjuangan sebenarnya kita ini, cita-cita besar kita adalah bagaimana matu leleki pemasena Allah Ta'ala kita dalam posisi bersih. Mau diajarkan sama anak-anak. Anak-anak harus diajarkan, harus punya cita-cita. Mau kau jadi apa nak di dunia ini? Mau kau jadi dokter, mau kau jadi insinyur, mau kau jadi ahli bangunan, mau ahli pertanian, silahkan. Tapi ajak tak lupai. Mau diajari itu anak-anak. Kesuksesan di dunia ini yang paling besar untuk kita orang Islam adalah apabila kita nanti pindah alam kita dalam posisi bersih. Karena itu kita lihat. Apa balasannya salat? Apa balasannya puasa? Apa balasannya haji? Balasan besarnya itu bukan papalo modale. Jadi sangat salah ketika kita diajarkan, pakai sing sempajamu nama lo modale. Kecil itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa semua ibadah-ibadah ini adalah pembersih dosa. Zakat. Agana sepong Allah Ta'ala. Khud min amwalihim. Muhammad, ambil itu zakatnya orang, ambil. Sadaqatan tutahhirhum. Untuk apa? Tutahhirhum untuk pacingi. Wa tuzakkihim, dan mensucikan jiwanya. Jadi balasannya itu memang ada pembahasannya. Kalau orang berzakat, nanti akan datang lebih banyak. Tapi itu balasan kecil. Jangan itu diburu. Masa kita ini melakukan ibadah besar bernama zakat, di hati hanya ini menarik rupiah supaya masuk. Kecil. Oke lah, kita kumpulkan, makaikah tepat depungan, iya tuh rupiah. Laisa lai. Coba kita lihat.
Laisa lai. Punya ini bisa sampai ke situ. Laisa lai mana. Apa yang ikut? Kebersihan jiwa. Maka Al-Quran tidak mengatakan di ayat itu, tutahhiruhum. Ale sakana Muhammad, suruh bayar zakat. Untuk apa? Tutahhiruhum. Untuk napacingnya lena dari dosa-dosanya. Membersihkan hartanya. Membersihkan jiwanya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebersihan jiwa itu adalah yang diburu oleh kaum muslimin. Sitongenna. Cuma kadang kita ini tertipu dengan balasan-balasan kecil yang kita kira iya norma karaja padahal dia. Salat. Maka dia Nabi SAW, "Lau anna nahran ala babi ahdikum." Bendengnya engka salo yolona bolata. Di depannya tangga bolata. Dia ke bikalima lana sisos. Adakah kotoran? Kata sahabat, tidak ada. Makutoni ronases Nabi sempajangi. Dia datang 5 kali untuk mandi 5 kali. Maka kita akan bersih dari dosa. Kebersihan dari dosa itu salat. Haji. Antrian sangat panjang. 40-an tahun di Sidrap. Lebih. Apa tuh sih balasannya? Sama. Maka dari Nabi SAW, "Man hajja falam yarfus walam yafsuk kharaja min zunubihi kayaumi waladathu ummu." Niki tahu menre haji. Kemudian sementara haji lam yarfus, tidak bicara kotor, walam yafsuk, tidak melakukan pelanggaran haji. Kharaja min zunubihi. Kata Rasulullah, ini balasan besarnya. Dia akan keluar rewa ni matu ke Sidrap. Kharaja min zunubihi kayaumi waladathu ummu. Dia akan bersih dari dosanya seperti pada saat bunga dan panca Allah Ta'ala keluar dari perut ibunya. Kebersihan jiwa dari dosa, balasan haji. Puasa. Kata Rasulullah SAW, "Man sama Ramadhan imanan." Sudah dibahas karena ini subuh kelima. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Lagi-lagi puasa juga begitu. Siapa yang puasa pada bulan Ramadan karena iman dengan ikhlas, wahtisaban ikhlas, sapa irona pong Allah Ta'ala, bukan karena ikut-ikutan, batinnya mengatakan puang ma puasa karena ini. Apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Semua dosa-dosanya yang lalu dihapus oleh Allah pemula balik. Itu balasan besar. Kenapa semua ini penghapusan dosa, bersih dari dosa, bersih dari dosa? Karena orang yang bersih dari dosa itulah orang yang sukses, tidak ada di atasnya. Akan bermasalah kalau pindah ke kubur nanti, kemudian kita bawa dosa biar satu. Akan diurus di sana. Tidak bisa, tidak. Lebih-lebih mendek ke padang mahsyar. Ada orang pernah mengambil barangnya orang. Mau masuk surga. Laila caka kita. Mau ke mana? Mau ke surga. Parewo jolo itu barangnya orang. Kata Sesarawi. Orang-orang yang mengambil barangnya orang tidak halala. Sayahmiluna ala zuhurim. Benda-benda itu akan dipikulkan di punggungnya oleh Allah. Lai parewo ya barang-barangnya. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sesarawi. Ahli tafsir. Ulama besar. Akan penuh dengan masalah. Maka ketika Sayyidah Aisyah bertanya ke Nabi ya Rasul, coba nawiseng matu ko wenni noy lalu tulkadar. Barakna ya Rasul, kata Sayyidah Aisyah. Barakna matu ye, ko wenni Rasul. Waktu itu sedang Ramadan, ditanya oleh Aisyah istrinya. Benenge wisse matu ko wenni maka Lailatul Qadar no. Apa kira-kira yang harus saya minta yang paling cocok ya Rasul? Diajarkan kalau Rasulullah, berdoa kau supaya sukses ini atau tunggu makanya. Nah, kata Rasulullah, kalau kamu tahu bahwa Lailatul Qadar nanti malam turun, minta pada Allah. Allahumma, puang, innaka afuun, menepu idi, mak bere dampeng puang. Pak bere dampeng puang. Tuhibbul afwa, tapoji mak bere dampeng. Fa'fu anni. Puang, dampeng ngak puang. Ampun dampeng ngak puang. Bersihkan dosaku puang, bersihkan dosaku. Itu yang disuruh minta. Kenapa? Karena itulah kesuksesan besar. Maka jangan lupa ini anak cucu diajari. Bukan kita suruh buru sukses ini, jadi itu. Tidak salah. Harus. Kamu nanti jadi kurang bermanfaat. Apa keahlianmu nanti?
supaya bermanfaat di masyarakat. Harus diajarkan, tidak boleh tidak. Maka itu anak pesantren yang masuk pesantren, mungkin di sini ada santri, saya sudah kasih tahu. Sejak kelas 1, kamu harus ngerti siapa dirimu. Apa keahlianmu? Oh, kamu suka matematika, nanti kamu jadi arsitek mungkin itu, jadi ahli, bermanfaat untuk masyarakat. Tapi jangan lupa, ada cita-cita besar, tidak boleh dilupa. Pacingi alemu sebelum wafat. Sekecil apapun dosa kita bawa ke kubur, bermasalah di sana. Seorang ulama besar, Bapak Ibu, namanya Nur Iskandar, punya pesantren besar di Jawa. Saya dengar ceramahnya begitu. Bilang, engkau tu riwayat, nasang, riwayat. Ya Nabi Musa, nang kalinga sa'dan na tomatewe, o kuki burwe. Jadi itu Nabi Musa, oh luar biasa. Nang kalinga ko dacilin na orang disiksa, orang gembira di kubur. Suatu hari dia lewat dekat kuburan. Ada orang menjadi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lokai Nabi Musa madep, agame maje dosamu. Dia bilang. Ya Musa, berapa hari mak ini dia calla kau pun Allah taala. Apa dosamu? Dia bilang, saya ini adalah pembawa kayunya raja. Masa lalu dia pegagau tuh, mungkin dia tarik pakai gerobak atau pakai kuda kah. Lepang anak sembandre. Suatu hari saya bawa kayunya raja. Lepang anak mandre. Sudah makan. Ada sisa makanan di gigi. Lau cipe ya roajunna. Itu kayunya raja. Ucipe ya junna untuk jadi penusuk gigi. Dia lapor minta halalnya. Gara-gara iya rona calla kak pun Allah Ta'ala beberapa hari di sini. Hanya kayu dicipe sedikit. Bagaimana kalau ambil kayunya orang satu batang? Bagaimana kalau ambil satu kubik? Sedikit dosa kita bawa ke alam kubur. Bermasalah. Maka apa pentingnya ini Ramadan? Kalau orang ngerti, ditunggu ini Ramadan. Karena dia akan datang, susuk mana yang sini dosa Nabi. Tidak mungkin salah, ini riwayat sahih. Man sama Ramadan. Siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Seluruh dosanya mapalu mula balik kepada Allah. Pura mana lai susu. Di sini hebatnya sehingga kata Rasulullah, coba nanai sengi umakku ya sengi itu ramalan. La tamanna an takuna sanatu kulluha Ramadan. Maka dia akan minta pada Allah, ya Allah, jadikanlah 1 tahun ini Ramadan semua. Karena dia tahu bahwa Ramadan itu menghapus dosa-dosanya. Ditunggu orang. Makanya kita semua menunggu. Rasulullah mengajarkan 2 bulan sebelum Ramadan masuk. Nah, jadi memang doa Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ifwan. Berikanlah berkah hidupku di bulan Rajab Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu 2 bulan sebelum masuk. Kita sudah diajarkan. Ballighna Ramadan ifwan. Berikan kesempatan untuk nyebrang Ramadan. Karena diibaratkan satu tempat, ruangan, dulu masa Covid kita tahu, dikasih masuk di ruangan, disemprot. Jadi barangkali begitu, masuk Ramadan, keluar di sana, sudah bersih. Di sini kehebatan Ramadan. Bapak Ibu, jamaah subuh. Bagaimana? Lama, Mi? Ya? Lanjut. Ide itu salah kalau panjang, karena kita yang minta. Apakah semua yang puasa sudah dibersihkan dosanya? Belum tentu. Kenapa ada begitu? Karena berdasarkan riwayat-riwayat ada orang puasa tapi tidak dihitung puasa kuna bita. Saya membaca di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani, begini bunyi riwayatnya. Engkau makundai mengolo kuna bita, ya Rasulullah ana jaya wa ana saima, ya Rasulullah maluasa enggak? Mau puasa kak? Maka dia bita, dia mau puasa ini maluasa, bawa mie. Pulang ke rumahnya. Besok datang lagi. Ya Rasulullah, ana jaya wa ana saim. Saya puasa, saya lapar ya. Kata Rasulullah, dia tak mau puasa ini. Maluasa bawa mie. Pulang ke rumahnya, dalam riwayat dia tutup pintunya. Kunci. Apa dia kerja di dalam? Introspeksi. Nah, peresalena. Apa kira-kira ini dosaku? Oh, dia tahu. Dia puasa tapi gosip jalan terus. Ada? Nak kena di sini? Tidak ada. Tidak ada.
Oh iya rupanya. Nah, jadi dia tahan dirinya. Hari ini saya akan tahan lidahku, puasa lidahku. Jadi dia tahan, baru menghadap lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ana ja'i wa ana sa'imah. Agar sanabita sadakti cocok nih, puasa nih makukwe malua setoni. Jadi Rasulullah melihat orang yang tidak menahan dirinya dari yang haram, walaupun puasanya sah, tapi pahala puasa penghapusan dosa itu tidak didapat. Makanya ada hadis, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Siare kana nasa nabi tamega lada tahu, mau puasa nasa ngalena, padahal dek gana lolongan kecuali dek kasih bawa lupu luasan. Itu ada. Maka Imamul Ghazali membagi, sudah dibahas pasti mungkin karena hari subuh kelima, 3 tingkat tunasa puasa itu. Imam Syekh Abdul Qadir Jailani juga mengatakan 3 tingkat, asanna beda tapi lisanna pada-pada. Menurut Imam Ghazali, naseng engkaya aseng ini level Mariawa, puasa umum. Level SD, level anak TK. Apa yang ditahan? Tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri. Yang lain jalan. Matanya berdosa terus karena HP terus nalihat. Banyak aurat di sini. Kenapa saya tahu? Karena di sini di HP ku juga banyak. Maka kalau ada, dorong sampai tidak kita lihat. Jadi orang yang puasa kalau melihat aurat, walaupun digambar sini, harus berpuasa. Tidak boleh lihat. Karena kita mata sedang puasa. Ada orang cerita-cerita sembara. Wah, kasih berpuasa. Enak aja ceramah orang. Prakteknya susah, Pak. Ibu, enak ceramah. Kadang saya berpikir, lebih bagus itu jamaahku dari saya. Karena sama-sama kita bermujahadah. Puasa yang hanya menahan tidak makan, tidak minum, tidak suami istri, itulah puasa sah menurut fikih. Tetapi pahala penghapusan dosa itu mungkin dia tidak dapat. Maka kita harus puasa di level kedua. Namanya puasa khusus. Lepas puasa tidak makan, tidak minum, tidak hubungan istri, dikasih puasa semua ini, mata, kaki, tangan, telinga, apa, lidah, apa, kasih kunci, jangan bicara yang haram. Maka itu namanya puasa khusus. Level paling tinggi, engkau tahu. Ada di sini. Cuma orangnya kita tidak bisa tunjuk yang mana. Nah, puasa toyatinna dari selain Allah. Jadi itu artinya, tulis 47 puang Allah Ta'ala, puang Allah Ta'ala. Kalau muncul yang lain, 47 puang Allah Ta'ala. Itu nak kerja setiap hari. Itu namanya puasa khusus. Istilahnya Imamul Ghazali. Istilahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, puasa umum itu puasa syariah, puasa khusus itu puasa tarekat, yang terakhir puasa atina, puasa hakikat naseng Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bagian terakhir, Bapak Ibu. Insya Allah kalau kita puasa seperti level 2, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, ditahan semua ini untuk mau puasa. Kata Rasulullah, kalau napukul ke orang, sata maka ahadun, au kata laka, napukul ke orang, podangi maka dah. Dewe waki, saya puasa. Pura pimatu malepe siruntuki. Nah, ini namanya orang dendam. Jangan, tidak ada dendam bagi orang puasa. Kalau kita sudah puasa yang benar seperti itu, keluar dosa kita kepada Allah dari balik, habis bersih. Tinggal ada satu dosa yang belum diampuni, yaitu dosa kepada sesama. Maka Allah menyiapkan catak-catak memang di hari keberapa ini, hari kelima. Dosaku kuyan. Catak memang. Ini nanti yang saya harus datangi. Jangan hari pertama sudah ramai kuburan. Belakang itu kuburan. Nanti itu. Ini yang harus kita ingat, ini dulu yang hidup ini. Saya ingat waktu kecil, capu je bepan, tahu karena kami rombongan anak-anak itu keliling. Didatangi. Saya bilang, lebih syariah saya dulu waktu kecil dibandingkan sekarang ini. Sekarang saya kalau datang dari khutbah, langsung ke pesantren. Maunya singgah dulu di sini. Siapa yang tempati berdosa? Engkau memang catatan. Jadi nanti di hari lebaran, datangi yang kita merasa bahwa engkau dosaku kowe. Kita datang. Setelah itu semua sudah selesai. Itulah Idul Fitri. Rewe kiko apa cingeta karena dosa tak pada Allah. Nasusu ramalan dan kita sudah bermamaafan. Bukan diminta-minta. Meninggal
calon penghuni surga. Akan tinggal bernyaman-nyaman di alam kubur. Kata Pak Quraisy Shihab, kita akan tinggal di Raudhah min Riyadil Jinan, taman-taman surga. Tidak akan salah agama ini. Oleh karena itu anak-anak mau diajari, enak. Bersihkan dirimu dari dosa. Dan kita semua. Mari kita berdoa pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya karim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ilmika wa hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa zayyinna bil akhlaqil karimah. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan cahaya ilmu dan hidayahmu, sebagaimana Engkau menyinari bumi dengan cahaya matahari. Hiasilah diri kami dengan akhlakul karimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk berkahnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih panitia telah memberikan percayaan. Mohon maaf orang tuaku sekalian kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.